semua ada pindah ke sini Pak. Kalau di sana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم والإسلام والصلاة والرسول والأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش وقال معلق رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلوم في الدارين آمين يا رب العالمين ويفطر عامد عالم مختار بجماع واستمناء لا بضم بهائل واستقاءة لا بكل مقامة ودخول عين جوبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarul hadirin, para jamaah, para kesepuhan, wabil khusus sahibul bait sekeluarga yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja puji beserta syukur mari kita sama-sama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam yang diberi dengan mengagungkan semoga terlimpah selalu pada baginda alam yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabat dan para tabi'in tabi'ut tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dan kudrah iradah beserta inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita semua bisa berkumpul, bisa bermuajahah di majelis yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita dari masing-masing rumah menuju majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kafarat pelupur dari setiap dosa-dosa kita. Amin. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini Allah jadikan perkumpulan yang penuh barokah. Dan kita bertawasul dengan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan barokahnya perkumpulan kita ini, dengan barokahnya dibacakan ratib al-hadad, dengan barokahnya dibacakan maulid tiba, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabul segala hajat kita. Amin. Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Amin. Allah berkahkan usaha, rizki dan umur kita. Amin. Allah lancarkan usaha kita. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, istri kita, keluarga kita, anak-anak kita, Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah. Amin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakallah. Alhamdulillah, tadi kita sudah jelas mendengarkan dan insya Allah paham apa yang disampaikan oleh guru kita semua, yaitu di dalam masalah
ibadah jangan sampai kita menunda-nunda ibadah atau hal-hal yang baik. Karena kebaikan dunia jika kita niatkan akhirat, insya Allah akan menghasilkan pahala di akhirat. Kalau kata Bang John itu hadisnya sudah lecak ya Bang John ya. Apa Bang John? Innamal a'malu binniyat. Bahwasanya sahnya suatu perbuatan itu tergantung nih niat. Banyak haliah dunia secara johiriahnya, tapi hakikatnya itu akhirat. Dan banyak juga yang johiriahnya itu akhirat, tapi pada hakikatnya itu adalah dunia. Seperti apa? Seperti orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang diharapkan adalah dunia. Yang diharapkan adalah sanjungan-sanjungan orang. Maka orang tersebut itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Johirnya itu ibadah, tapi hakikatnya adalah dunia. Dan orang tersebut di dalam ibadahnya itu tidak akan mendapatkan pahala. Makanya penting kita sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita harus mengetahui, harus mengenal dulu siapa yang kita sembah tersebut, siapa yang kita ibadahi tersebut. Ketika kita melaksanakan sujud, ketika kita melaksanakan ruku, dan ketika kita melaksanakan ibadah, baik ibadah yang mahdahnya ataupun ibadah ghair mahdah, kepada siapa kita melaksanakan ibadah tersebut? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi jelas ya, yang disebut dengan ihsan itu anta'buda ka'annaka tarahu, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau orang beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti ibadahnya itu karena Allah. Gak mungkin ketika orang dia dalam hatinya itu musyahadah, ketika beribadah itu seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin ketika beribadah itu karena pengen dapat sanjung, karena pengen dapat dunia, gak mungkin. Sudah pasti orang yang mana ketika ibadah semata-mata hatinya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan dia yaitu ketika ibadahnya menerapkan yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kita tidak melihat Allah, maka seakan-akan kita dilihat oleh Allah. Coba kalau umpamanya kita diperhatikan nih, hati kita yakin setiap waktu, setiap detik kita ini diperhatikan sama Allah. Apakah kita mau untuk melaksanakan maksiat kepada Allah? Sudah pasti kita merasa malu kalau kita kenal sama Allah. Ya ada ya permulaan orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya tidak usah jauh-jauh, gak usah keluar yang ada dari diri kita. Kita untuk mengenal Allah, kita kenali aja jati diri kita. Dimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenali jati dirinya. Maksudnya apa? Dia kenal bahwa dirinya itu lemah. Dia kenal bahwa dirinya itu tidak bisa hidup sendiri. Membutuhkan teman. Dia kenal bahwa dia bisa berjalan disebabkan ada dua kaki, bisa bekerja disebabkan ada dua tangan, disebabkan bisa melihat disebabkan itu ada dua mata, bisa berbicara disebabkan ada lisan. Dia mengenal dirinya, jati dirinya, bahwa jati dirinya itu adalah seorang makhluk, seorang manusia yang hina, yang lemah, yang tidak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenali jati dirinya, faqad arafa rabbahu, maka jelas qad itu masuk kepada kalimat fi'il madi di sini. Karena kalau qad itu dalam ilmu bahasa Arab ada dua makna. Ada makna qalil, taqlil, ada makna yaitu tahqiq. Kalau qadnya ini masuk kepada fi'il madi itu adalah fi'il itu pekerjaan madi yang sudah terlewatkan. Ngerti ya Pak Buri ya? Ngerti. Pak Budi tanya Pak Murokap. Saya murokap. Pak Budi namanya Murokap. Ilmi ilah. Murokap. Maka qad ini bermakna yaitu tahqiq, jelas, tidak diragukan lagi.
Kalau qad masuknya kepada kalimat fi'il mudhari, mudhari itu yang menunjukkan kata kerja yang menunjukkan kepada waktu yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Maka itu qad bermakna taklil, yaitu terkadang maknanya. Nah di sini yaitu qad arafa rabbahu. Jadi jelas dia mengenali rabbahu, siapa Tuhannya. Jadi kalau kita pengen mengenal Allah, pengen makrifat kepada Allah, yang pertama adalah mengenali jati diri kita dulu. Kalau kita nggak kenal sama jati diri kita sendiri, gimana mau kenal sama Allah? Kalau kita nggak kenal sama Allah, kemudian kita sholat kita sholat ke siapa? Kita ibadah kita ibadah ke siapa? Maka pentingnya ketauhidan diutamakan. Makanya ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Ini adalah ilmu syariat, ya semuanya. Ilmu tauhid ini membahas tentang masalah akidah kita, keimanan kita. Kalau zaman Rasul, zamannya para ulama salaf itu membahasnya rukun iman. Rukun iman yang 6 berarti itu pembahasan tentang ilmu aqaid atau ilmu tauhid. Kemudian ilmu fikih membahas tentang rukun Islam, tentang agama Islam. Ini berarti ilmu fikih. Ilmu tasawuf ini membahas tentang masalah ihsan. Itu supaya kita beribadah itu benar semata-mata karena Allah. Karena kalau seseorang mengkaji ilmu fikih saja tidak dibarengi tasawuf, maka dia ketika beribadah akan rentan dirinya, hatinya itu terkena sifat riya, sifat ujub, takabur, ada lain-lain. Kalau dia tidak mengkaji ilmu tasawuf. Makanya ada Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaqa. Barang siapa yang memperdalam ilmu fikih tapi dia tidak ngaji ilmu tasawufnya, faqad tafassaqa, maka dia termasuk orang yang fasik. Kenapa dikatakan fasik? Zahirnya ibadah kepada Allah, hatinya bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Seperti itu. Begitu juga ilmu tasawuf harus dibarengi dengan ilmu fikih. Tasawuf hatinya dibenerin. Gitu. Pakaian auratnya dibuka, pakai peci, pakai koko, pakai celana kolor di atas loh. Bawa tasbih. Kabut mah nggak gitu. Nggak pakai baju dia. Taruh, Kulit. Zikirnya kencang, zikirnya rajin zikirnya. Lisannya memuji Allah, berzikir, rajin dia. Hatinya membersihkan dari sifat-sifat kotor. Tapi di dalam masalah kewajiban syariatnya dia tinggalkan. Sholat duha rajin, tahajud sepertiga malam bangun. Pamudi banget. Pas dekat waktu subuh tidur. Sholat subuh ke siang. Persis. Di mana itu? Sudah persis itu. Pas dekat subuh tidur soalnya. Jadi awal sih itu. Kalau tarik-tarik deh. Imam Malik juga mengatakan yaitu man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaqa. Barang siapa yang memperdalam ilmu tasawuf, dia mengamalkan ilmu tasawufnya, tapi dia meninggalkan ilmu fikih, maka orang tersebut faqad tazandaqa, termasuk orang yang zindik. Gak ada bedanya seperti orang yang mana Amitabha. Itu kan pala gondol pakai gamis, megang tasbih. Gitu, menjaga ahlaknya, menjaga ucapannya, dijaga itu, ahlaknya dijaga. Gitu. Tapi syariatnya ditinggalin. Dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita melaksanakan segala kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita semua, menjauhi segala larangan yang Allah haramkan kepada kita semua, kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita.
Dan ketika kita meninggal dunia, kita berharap matinya dalam keadaan membawa iman Islam. Yang disebut dengan matinya dalam keadaan husnul khotimah. Sering saya katakan, ketika seseorang meninggal dunia, yang paling dikhawatirkan itu adalah matinya tidak membawa iman Islam. Bahkan ya, Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, dari sebagian kitabnya, yaitu kitab Sabilul Idkar, bahkan dalam kitab Risalatul Ma'awana, beliau menukil yaitu ucapan para alimil ulama. Beliau menukil yaitu ucapan para ulama, yang mana para alimil ulama merasa khawatir kepada kita semua, ketika kita semua yaitu melaksanakan 5 perkara, dikhawatirkan kita meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad beliau mengatakan kalau bahwasanya para alimul ulama itu berkata, wa aksiru may yakhsha alaihi su'ul khatimah, yang paling banyaknya dikhawatirkan seseorang ketika meninggal dunia tidak membawa iman Islam. Yang pertama adalah al-mutahawwinu bis shalah, orang yang menggampangkan urusan sholat. Kita lagi kerja atau lagi naik motor, kemudian terdengar suara azan zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa kata kita? Baru saja azan, belum komat ini, udah lanjutin perjalanannya. Jam 2 sholat. Sehingga lewatin masjid lain lagi, terdengar suara komat baru komat. Kurir biasa kayak gitu kan? Oh, kurir. Pakai 10 lagi belum habis. Ada tanggung. Itu. Itu tinggal barang. Dia berjalan lagi, udah jalan baru komat ini gitu. Baru komat tadi sekitar jam 12 lewat. Astagfirullahaladzim. Baru komat itu, baru komat. Jalan terus, jalan. Ketika jalan itu sampai yaitu sekitar jam 2-an. Dia baru jam 2 nih, masih ada waktu. Tanggung pekerjaan ini dikit lagi nih. Beres. Ya. Terus sampai dia lupa. Pas dia ingat-ingat, lah kenapa udah jam 4? Kodok. Kenapa udah jam 4 nih? Oh, berarti ninggalin sholat zuhur. Ya udahlah, besok juga ada lagi ini zuhurnya. Musafir, kita musafir. Oh iya. Lebih dari berapa? Nah, jika ada orang yang sudah terbiasa seperti itu, umpamanya nih, dia menggampangkan urusan ibadah sholat, maka dikhawatirkan ketika meninggal dunia dia tidak membawa iman Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya, wal mudammidu bisyurbil khamr. Orang yang dikhawatirkan ketika meninggal dunia tidak membawa iman Islam, itu orang yang istiqomah, bahasa kitanya nih. Istiqomah minum arak. Istiqomah mabok-mabokan. Nah, kita nggak bahasanya minum aja ya. Kalau bahasanya minum, kita juga minum nih. Nah, mabuk janda. Ada yang motong lagi ntar kalau minum. Ya, mabok lah. Kalau mabuk janda. Umpamanya ada orang yang mabok-mabokan, ibadah sholatnya rajin, puasanya rajin, maboknya juga rajin. Banyak yang kayak gitu di kampung ya. Di kampung saya gitu. Kalau di sini nggak tahu tuh. Ada. Baik semua. Makan tahu dulu. Ada yang kelewat. Jadi balance. Sholat rajin dia, Pas. puasanya rajin, taraweh itu gak pernah tinggal gitu. Tapi abis taraweh kumpul di rumahnya sama teman-temannya mabok gitu. Bukan mabok saja, ternyata dia yang jualnya juga. Nah, kalau umpamanya ada orang yang seperti itu, yang setiap harinya dia istiqomah mabok-mabokan setiap waktunya, sehingga dia tidak meninggalkan kelakuan buruknya tersebut, ketika meninggal dunia dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, karena masalah mabok itu berat urusannya ya.
Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-khamru ummul fawahish. Khamar itu adalah kullu muskirin. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Bagaimana Rasul mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Maka Ibu Mantik mengatakan natijah kullu muskirin haramun. Jadi setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar itu adalah haram. Maka natijahnya hasilnya dari hadis tersebut kullu muskirin haramun. Setiap apapun yang memabukkan itu haram. Bang John lagi ngaji habis minum kopi satu teko sampai teler itu Bang John. Mabuk. Maka hukum minum kopinya jadi haram. Tangkap tuh. Tangkap. Enggak itu loh. Mabuk bos. Atau seperti makan kebanyakan ya sampai mabuk itu haram. Itu diambil dari kullu muskirin haramun. Ini ya, Rasul mengatakan al-khamru umul fawahish. Khamar itu adalah induknya, biangnya keburukan. Biangnya perbuatan kayak seseorang bisa melaksanakan sesuai apa yang didorong dengan syahwatnya, yang mana tadinya akalnya itu bisa mengalahkan syahwatnya, tapi berhubung akalnya itu dibikin mabuk dulu sehingga akalnya kalah dengan syahwatnya, sehingga orang tersebut berani yaitu melaksanakan dosa besar. Seperti yang terjadi ya zaman dulu siapa? Seorang ulama besar zaman Bani Israel yang ibadahnya ratusan tahun karena umurnya juga panjang. Yang mana dia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya para malaikat itu merasa ta'azub. Jadi merasa benar-benar takjub kepada kehebatan ibadahnya Barsisoh. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, janganlah engkau ta'azub kepada Barsisoh. Sesungguhnya Barsisoh matinya itu dalam keadaan su'ul khotimah. Terdengarlah oleh iblis. Bagian dari iblis ada sebagian ulama yaitu setan, yang mana setannya ini namanya setan abyad. Jadi setan abyad itu khusus ya, setan yang mana ditugaskannya menggoda para wali-walinya Allah. Di sini ada gak wali Allah? Oh ada. Dengerin baik-baik ya. Dengerin baik-baik. Setan abyad itu ditugaskan untuk mengganggu, menggoda yaitu para wali-walinya Allah, bahkan sekelas Nabi pun. Itu yang godanya bukan setan ecek-ecek, tapi setannya namanya setan abyad. Sehingga setan abyad tersebut ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta izin supaya dia yang bagian tugas yaitu menggoda Barsisoh yang akhirnya dapat izin dari Allah. Setan abyad tersebut berubah wujud dirinya menjadi seorang kakek-kakek. Yang mana seorang kakek-kakek tersebut ikut beribadah di tempat ibadahnya Barsisoh. Namun beda, keanehan di situ. Barsisoh itu waktunya makan karena lapar, makan dulu. Waktunya tidur karena ngantuk, tidur dulu. Ada istirahatnya. Sehingga sehari, 2 hari, 3 hari, hari pertama Barsisoh mendiamkan laki-laki tersebut. Hari kedua mendiamkan. Hari ketiga Barsisoh mulai tergugah hatinya. Ini orang apa bukan? Kenapa ini orang kok bisa kuat? Ibadahnya 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya Barsisoh tersebut ini mendekati orang tersebut. Ketika mendekati orang tersebut dan bertanya, "Wahai fulan, engkau ini siapa?" Kemudian kata kakek-kakek tersebut, "Aku adalah hamba Allah. Datang ke sini bil barokah. Saya mendapatkan barokahnya barang beribadah sama engkau." Kata Barsisoh, "Kalau emang seperti pengen itu silahkan. Tapi saya ada keanehan gitu yang ada pada dirimu. Bolehkah aku bertanya?" Kata kakek-kakek tersebut, "Silahkan."
kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 3 hari 3 malam tersebut, tidak makan, tidak minum, itu bisa seperti itu. Bagaimana caranya? Kata Barsisho, aku menginginkan bisa ibadah kepada Allah seperti itu. Kata kakek-kakek tersebut, wah mulai nih kepancing. Kata kakek-kakek tersebut, ya bagaimana? Engkau kalau pengen ibadah seperti saya, maka silahkanlah engkau yaitu membunuh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah engkau membunuh orang yang beriman kepada Allah, kemudian engkau taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau akan merasakan bisa beribadah seperti apa yang aku rasakan sekarang. Kata Barsisho, waduh, membunuh itu berat. Masa seorang kiai, seorang ulama besar, muridnya banyak, tiba-tiba kiainya jadi tukang pembunuh, gimana nih? Apa kata masyarakat? Bentar. Yang akhirnya negoklah Barsisho tersebut. Wahai fulan, apakah ada yang lebih enteng dari itu? Ada. Apa? Engkau harus berzina dengan seorang wanita. Waduh, kata Barsisho, itu juga berat. Membunuh berat, berzina juga berat. Kata Barsisho, ada enggak yang lainnya selain dari itu? Ada. Apa? Kamu mabuk. Minum minuman keras yang akhirnya engkau mabuk. Sesudah mabuk, engkau taubat kepada Allah, dan engkau akan bisa merasakan ibadah seperti yang apa aku rasakan. Ibadah kepada Allah. Yang akhirnya kata Barsisho, wah, mabuk ini kan ringan, dan biayanya juga enggak seperti itu. Apa, kalau ketempuhan itu enggak bisa seperti membunuh dan berzina kalau mabuk itu. Ya udah, kalau gitu saya pilih mabuk aja. Di mana yang jualan minuman keras tersebut? Karena kakek-kakek tersebut kalau nggak salah, nah di sana ditunjukin di daerah sana ada. Pas banget yang ditunjukinnya itu yang jaganya wanita. Ki Barsisho datang ke tukang miras tersebut. Kemudian di tempat tersebut juga itu Ki Barsisho langsung neguk minum. Yang akhirnya mabok. Ketika mabok tergila-gila sama tukang warungnya itu, sama cewek itu. Tergila-gila, yang akhirnya tergoda, yang akhirnya berzina. Terus sudah berzina, laki-lakinya datang, suaminya itu si cewek itu datang. Ketika datang sama Barsisho dibunuh. Berzina iya, membunuh iya. Apa sebabnya? Sebabnya mabok. Maka di situ Rasulullah SAW yaitu bersabda, al-khamru umul fawaqih. Jadi khamar itu adalah biangnya kesalahan atau biangnya perbuatan yang buruk. Terus yang ketiganya, orang yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu wal'aqu lil walidain. Orang yang menyakiti orang tuanya. Orang tua yang melahirkan kita ataupun orang tua yang mendidik rohani kita. Karena dalam kitab wasaya, orang tua itu ada 3. Yang pertama, orang tua yang mendidik rohani kita. Yang kedua, orang tua yang melahirkan kita. Yang ketiga, orang tua yang melahirkan istri kita. Berarti mertua. Orang tua yang yang mengajari rohani kita siapa? Guru agama. Orang tua yang melahirkan kita siapa? Orang tua, bapak ibu. Orang tua yang melahirkan istri kita berarti mertua. Nah, jika kita atau ada seseorang yang mana orang tersebut itu menyakiti orang tuanya, maka dikhawatirkan dia ketika meninggal dunianya itu tidak membawa iman Islam. Makan banyak ya kisah ya. Jangankan kepada ibu bapak, ada seorang ulama besar tadinya. Kitab itu dikuasai.
Bahkan kalau dibanding dia itu kan tinggal bersama gurunya. Gitu. Jadi tetap posisinya dia itu sebagai santri. Namun walaupun seorang santri, dia itu sudah banyak santrinya. Santri itu memiliki santri lagi. Yang mana secara johiriyahnya yang terlihat itu ta'zim kepada gurunya. Secara johiriyah ta'zim kepada gurunya itu, menghormati gurunya. Tapi di balik itu ternyata dia meremehkan gurunya. Yang akhirnya tibalah ketika dia sudah menua dan gurunya juga masih ada. Ketika dia sudah tua, kemudian terjadilah dia sakit. Ketika dia sakit parah, sakaratul maut, ditalkinin sama teman-temannya, sama para ulama, yaitu supaya bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tapi dia tidak bisa menjawab. Tidak bisa dia. Sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa dia bisa seperti itu? Sehingga dicarilah penyebabnya. Karena dia itu kan secara johiriyah ahli dalam masalah ilmu agamanya, hebat dalam ilmu agamanya, santrinya banyak, hafal banyak ratusan kitab yang dia hafal. Tapi kenapa ketika meninggal dunia dia matinya dalam keadaan su'ul khatimah, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ketika ditelusuri ternyata dia memiliki kesalahan, yaitu menjelekan gurunya di belakang gurunya, yang mana orang-orang gak tahu. Untuk bilamin dari mudah-mudahan kita semua dijaga ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan-ucapan yang buruk. Ataupun ketika seseorang di dalam masalah kehidupannya dia sering menyakiti kedua orang tuanya sehingga orang tuanya tidak ridho kepada dirinya, ketika dia meninggal dunia itu dikhawatirkan juga matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Begitu juga kepada mertua sama ya. Karena mertua itu tidak ada bekasnya. Gak bisa umpamanya Pak Budi ini nikah lagi. Yang pertama umpamanya ketika menikah lagi umpamanya bilang itu sama mertua, bilangnya apa? Itu mantan mertua. Itu mertua ke-1. Gak ada yang namanya mantan mertua. Jadi mertua itu gak ada bekasnya. Tetap secara hukum syariat, andaikan umpamanya kita sudah cerai dengan anaknya, kemudian kita bertemu dengan mertua, kita dalam keadaan wudhu bersalaman dengan mertua, tetap wudhu kita tidak batal. Kenapa? Karena apa? Yaitu karena mertua itu tidak ada bekasnya, tetap orang tua kita. Iya, anaknya itu bukan siapa-siapa lagi kita kalau umpamanya sudah cerai. Terus yang keempatnya yang dikhawatirkan ketika meninggal dunia yaitu walladzi yu'dil muslimin, orang yang sering menyakiti sesama muslim. Makanya kalau sering menyakiti mumpung masih hidup nih, minta maaf. Ya salah siapa? Bang. Kalau ada yang tersakiti hatinya, segera kita minta maaf ke orang tersebut. Karena dikhawatirkan ketika meninggal dunia matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Terus yang kelimanya wa kadzalika al-musyruna 'alal kaba'ir. Yang kelimanya yaitu seseorang yang istiqomah atau yang senantiasa dia itu mendawamkan melaksanakan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu banyak ya, dosa besar. Bahkan pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya, soila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil kabair. Jadi Rasulullah pernah ditanya tentang dosa-dosa besar itu. Jadi ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dosa besar itu apa saja? Dosa besar itu sabda Rasulullah al-isyraku billah. Yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain, kemudian menyakiti kedua orang tua. Wa qatlun nafsi, kemudian membunuh manusia kawakan. Terus wa syahadatuz zur, yaitu saksi yang bohong.
Dan itu juga termasuk dosanya dosa besar. Dan selain itu masih banyak dosa besar. Memakan harta riba itu termasuk dosa besar. Bahkan orang yang memakan harta riba atau orang yang menolong riba, orang yang menulis riba, orang yang menyaksikan riba itu sama mendapatkan dosa dan dosanya dosa besar. Paling ringannya yaitu dosanya orang yang melakukan riba itu sama saja dengan orang yang bersetubuh dengan ibu kandungnya 80 kali bersetubuh. Itu dosa riba. Apalagi zaman sekarang udah banyak ya riba. Kalau bahasa apa namanya? Riba Sugiarto. Kalau bahasa Rita, Jawa, Rita. kalau bahasa Jawa itu suka ada tuh singkatan ya. Yang termasuk dosa besar itu yang disingkat dengan Momolimo. apa? Momolimo. 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 Gitu. Jadi M 5 ya. Molimo kan? Molimo kan? Molimo M 5 M1 Maling. madok. Mana kita? Lihat. Tapi Zina ya. Terus M yang kedua maling. bendam. Untuk itu mabuk. Bendam mabok. Terus M ketiga Maling. maling. Terus M keempat Medok. betul apa? Medok ini Zina gitu ya. Madok ya, madok. Atam. Yo pokoknya iki. Aku mah Terus yang kelimanya apa? bunuh. Madat. Madat ya. madat ini Madat narkoba itu ya, yang dihisap-hisap itu madat tuh. Bisa dikatakan molimo itu ya. M5 singkatan itu istilah Jawa ya. Dikit-dikit juga ada Jawanya ya. Rumah mengurep mocot. Mantep melu morot. Wah. Rumah mengurep mocot metu. Kita berharap ya dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua dari 5 hal ini. Amin. Dan Allah matikan kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Dan kalau kita bahas tentang masalah dosa-dosa banyak. Tarku ta'alum, meninggalkan belajar ilmu padahal dia mampu untuk belajar ilmu. Ada waktu untuk ngaji tapi dia nggak ngaji. Itu juga termasuk dosa besar itu. Kan itu kelak-kelak di yaumil qiyamah orang yang rugi adalah yang mana orang tersebut waktu di dunia mampu untuk ngaji tapi tidak ngaji. Tah, dengekan eta mah. Pak Guru. Ya. Jonda. Kenapa kita pentingnya ngaji? Karena yang namanya ibadah kepada Allah, yang mana ibadah ini harus dibarengi dengan ilmu. Baik ilmu seputar keimanan kitanya, baik ilmu seputar adabnya, atau ilmu secara fikihnya yang zahirnya. Kita melaksanakan sholat kepada Allah, sholat kita harus dibarengi dengan ilmu. Bahkan sholat pembahasan kita sudah selesai ya, sudah masuk ke puasa. Yang mana puasa ya 1 bulan lagi ya, 1 bulan lebih lagi kita akan menghadapi puasa yang diwajibkan oleh Allah, yakni puasa bulan Ramadan. Itu juga harus dibarengi dengan ilmunya. Kenapa? Karena kalau kita beribadah puasa tidak dibarengi dengan ilmunya, khawatir masuk kepada golongan orang yang ada dalam sabda Rasul. Kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju wal ats. Sabda Rasul, banyak orang yang berpuasa laisa min siyamihi, tapi tidak ada dari puasanya tersebut ilal ju wal ats, kecuali yang dia rasakan, yang didapatkan itu hanya lapar dan haus. Dari terbitnya fajar, waktu subuh dia menahan dirinya dari makan, dari minum, sampai yaitu terbenamnya matahari. Ketika di akhirat itu catatannya 0, tidak ada nilainya, dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dikarenakan bisa saja orang tersebut melaksanakan puasa tapi kurang dari ilmunya. Karena yang namanya puasa itu kan ada hal yang disebut dengan rukun puasa, ada yang wajib di dalam puasa, ada syarat-syaratnya puasa, ada juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kemarin kita sudah bahas tentang rukun puasa. Sebagiannya rukun puasa adalah niat. Itu kemarin sudah kita bahas.
Kemudian dari puasa itu juga ada hal yang dapat membatalkan puasa. Dan ada juga hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Kita kerja. Dia kerja, umpamanya di pekerjaan ketemu yang cantik-cantik, yang cakep-cakep. Sehingga kerjanya ini lebih khusyuk. Alhamdulillah. Khusyuk melihatin cewek cantik gitu, bukan khusyuk kerjanya. Sehingga ketika bekerja padahal dia sedang puasa gitu, perutnya ia puasa menahan dirinya dari lapar tersebut, dari makan, dari minum, tidak makan, tidak minum, tapi matanya ngeliatin cewek gitu. Sampai terbesit dalam hatinya gitu, enak banget gitu ya, asik banget yang ngeliatin natapin si dia gitu. Sampai lupa pulang. Jam 12 malam lagi. Sampai jam 12. Malam doang. Yang mana melihatnya ini bisyahwat dengan syahwat kan? Wan najra bisyahwat itu termasuk golongan dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Makanya Raden kalau lagi puasa ada cewek nunduk dit. Nah, Tapi bawahnya ada cermin. Karena pakai rok pendek. Iya, ada cermin. Karena pakai rok pendek menunduk dia. yang najroh bisyahwat, jadi melihat dengan hawa nafsu, ya, mau melihatnya secara langsung atau melihatnya lewat handphone sekarang tuh. Gitu. Orang puasa, iya bener puasa, secara johirnya tidak makan, tidak minum, tapi matanya nggak puasa. Gitu, main FB, media gitu ya, lihat cewek-cewek cantik gitu. Udah lewat ke atas, balikin lagi. Penasaran. Wan najroh bisyahwat, melihat dengan syahwat, dan itu termasuk hal yang mana dapat membatalkan pahala puasa. Terus apalagi gibah, ngomongin orang, ngomongin orang lagi puasa, ngomongin orang. Gitu. Pokoknya Pak Budi, Pak Eko gitu ya. Kalau lagi puasa, jangan pulang. Jangan dulu jauh. Tapi kayaknya nggak mungkin sih ya. Ini kayaknya sepi gitu ya. Kalau malam nggak apa-apa. Baik ngomonginnya secara offline atau secara on. Tapi yang berdua ya kan. Gitu. Karena itu termasuk hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Udah banyak ya, ada 3 lagi ya, seperti berbohong, bersumpah dengan sumpah yang bohong. Gitu. Itu juga dapat membatalkan pahalanya puasa. Iya, puasa jahirnya nggak batal, tapi pahalanya nggak dapat. Yang kita tingkatkan ya puasa kita yang akan datang, kita tingkatkan puasanya yang tadinya puasanya puasa am, kita tingkatkan menjadi puasa khas. Ya tadinya puasanya umum, hanya puasa itu menahan diri kita dari makan dan minum saja. Nah, puasa yang akan datang kita tingkatkan juga. Puasa kita itu harus bisa menjaga anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ningkatin itu dalam urusan dunia aja, tapi urusan akhirat juga kita harus naik. Jangan di bawah terus harus ada cita-cita. Apakah kita bisa menggapai cita-cita tersebut? Bisa. Apa yang nggak bisa? Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, sedikit kita bahas ya. Modal kesuksesan seseorang itu sebenarnya ada 2. Kuncinya ada dua, tapi lupa. Jadi kunci yang 2 ini, yang pertama adalah himmatul aliyah, memiliki cita-cita yang tinggi. Ini pertama. Yang kedua adalah jiddun, sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita tersebut. Punya cita-cita tinggi tapi males-malesan, gak bakal sukses. Sungguh-sungguh nih rajin tapi gak punya cita-cita tinggi, rendah cita-citanya, itu juga tidak bisa sukses. Jadi harus bisa kita mengambil kunci dua-duanya, yaitu sungguh-sungguh dan cita-cita tinggi. Bahkan ya Mu'alif Asy-Syaikh Zarnusi itu mencontohkan bagaikan seekor burung elang yang terbang dengan kedua sayapnya. Jadi sayap pertama ibaratnya himmatul aliyah, cita-cita tinggi. Sayap yang keduanya itu adalah sungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita tersebut. Ketika seseorang
dia memiliki himmatul aliyah, kemudian dia juga jiddun sungguh-sungguh untuk menggapai himmatul aliyah, maka itu dipastikan ke depannya orang tersebut itu bisa sukses dari apa yang dia cita-citakan. Dan kita sukses semuanya. Amin. Sukses dunia dan sukses akhir. Amin. Nah, sebab itu pentingnya kita mengetahui apa saja hal yang dapat membatalkan puasa, supaya kita tidak terjerumus di dalam hal yang dapat membatalkan puasa tersebut. Karena Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Hashim Ba'alawi beliau mengatakan dalam kitab Sulamun Taufiq, man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan terjerumus di dalamnya. Barang siapa yang tidak mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan puasa, maka ia akan terjerumus dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa tersebut. Kenapa? Karena tidak tahu. Maka oleh sebab itu wajib bagi kita untuk mengetahui apa saja hal yang dapat membatalkan puasa. Kalau mu'allif rahimahullah ta'ala, wa yubtiru amidun alimun mukhtarun bijima'in wastimna'in. Bisa batal puasa amidun bagi orang yang sengaja, alimun dan tahu, mukhtarun kemauan dirinya sendiri, tidak ada paksaan. Itu bisa batal puasanya bijimain disebabkan ngemprut. Lagi puasa ngemprut. Apa itu ngemprut? Apa itu? Bersetup. Aku ngerti ini ya. Lagi puasa bersetubuh, itu dapat membatalkan puasanya. Gak jadi masalah kalau bersetubuhnya itu waktu maghrib. Jadi ada ulama tasawuf nih. Luar biasa. Ulama tasawuf nih, ada ulama tasawuf. Dari kitab apa lupa ya, pernah tuh mutalaah. Itu ada sebagian dari ulama tasawuf yang mana mereka berbuka puasanya itu dengan cara bersetubuh. Indah sekali. Niat bukanya seperti apa? Ya karena itu warung memperuti. Gagal ini. Gagal gua, ampun. Kalinya mau kobil tuh ini Aduh. Nah, sebabkan bersetubuh itu dapat membatalkan puasa. Idkhalu hasafa au qadriha min maqtu'iha farjan kubulan au duburan min adami au ghairihi. Yaitu masukkan hasapah au qadriha atau seukuran sahasapah. Ini kalau nggak ada hasapahnya ya. Apa itu hasapah? Hasapah itu kepalanya zakar. Zakar itu apa? Batangnya. Nah itu aja ya. Lata-lata. Karena kita khawatir kalau pikir gak jelas, khawatir nih. Khawatir ya tuh. Rabi paham. Jadi masuknya hasapah itu kepalanya. Masuk awas. Bahasa masuk itu tidak terlihat. Kalau masih terlihat itu belum masuk. Nempel. Bernempel doang gitu. Jangan sekali belum masuk. Itu kepleset masuk. Pok. Licin sih jalannya. Jadi masuknya hasapah au qadriha atau seukuran hasapah jika hasapahnya enggak ada. Kepalanya enggak ada nih. Gimana udah gak kebayang. Ya iya, Mang. Itu gimana? Kepalanya enggak ada nih. Itu ada batangnya aja sama lubangnya itu. Pas sunat keblablasan ya. Masuknya itu farjan kepada farji. Farji itu apa? Lubang kemaluan. Baik kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kalau kemaluan depan sebutnya kubul, kemaluan belakang sebutnya dupur. Ini mas saya bukan kan masuknya itu bukan lewat depan, tapi lewat belakang. Oh. Batal nggak? Tetap hukumnya batal. Awas. Bang yang lain. Biasanya nanti cepet loh. Ngomong tak Min adami dari manusia, au ghairi atau selain manusia. Selain manusia ada. Kenapa montor? Lagi. Kok anget?
Kayaknya pas. Waduh, bubuk Keluar sepi. tambah kosong. Ngantai dong. Bikin motor-motoran. Kenal pot itu bukan hewan yang gitu. Nanti mulai ya. Aduh. Udah Ini gosong lu. Augeri selain dari Adam, selain dari manusia, itu seperti apa hewan? Contoh seperti Radit mancing lagi puasa nih. Mancing dapat ikan gede. Gitu. Mancing dapat ikan gede. Segede apa? Umpamanya segede Bayi. segede bayi gitu. Pas dilihat ikan, pas itu kan ikan ada duburnya. Ini duburnya mirip-mirip apa? Mirip-mirip. Kalau umpamanya sama manusia atau itu kena apa? Hukuman gitu ya. Ah, ini sama ikan ini bukan manusia gitu. Dakwatnya terlalu nih. Luar Nah, biasa. umpamanya lagi imajinasinya. puasa tetap itu juga dapat membatalkan puasa. Gitu. Dengan karo pitik dia Anzala aula amidan muhtaran. Anzala aula itu mau keluar air mani atau enggak? Jadi kan masuk tapi kan enggak keluar. Masuk tapi tidak keluar. Keluar apa tidak keluar air mani? Jadi udah masuk, nyelup, keluar lagi. kerja yang sia-sia. Nah itu bagaimana gitu? Walaupun tidak nyampe keluar air mani, tetap itu dapat membatalkan puasa. Ini mustahil. Tanggung ya. Tanggung. Fala yubtiru bil wati nasyan li somi wa intakarrara. Beda lagi. Kalau umpamanya bersetubuh dengan istri itu disebabkan lupa. Beda lagi kalau prosesnya lupa. Saya lupa sama istri sendiri. Bukan. Kayaknya bahwa astagfirullah. Harus jelas. Takutnya. Takutnya sama ya. Lupa istri sendiri. Arep omah. Ada belai nak oma. Jadi lupa kalau dia itu sedang puasa. Gitu. Suaminya lupa, istrinya lupa, dua-duanya lupa. Sampai satu hari itu siang hari itu dari habis subuh gitu ya, pagi hari sampai sore itu bisa dihitung gitu 12 ronde. Takut kemudian apa kata? Roman Madura. Ini nih. Udah beres 12 ronde karena dia lupa tuh ya. Lupa berarti minum, makan gitu ya. Lupa kalau dia itu sedang puasa. Pas jam 4 dia keluar, ketika keluar kok banyak orang yang jualan takjil gitu ya. Persiapan untuk buka. Oh iya, sekarang itu bulan Ramadan dia baru batal gak puasanya? Enggak. Tidak batal. Beruntung sekali guys. Iya kan begitu. Tapi kan nggak mungkin. Begini sahur. Wala bil ikrah ma lam yakun zinan li annahu la yubahu bil ikrah fayaqturu bihi. Bagaimana kalau kasusnya ini bukan lupa ya, tapi dipaksa. Bukan saya loh. Pemerkosaan. Bukan. Dipaksanya supaya bersetubuh dengan si kita. Sedangkan kita lagi puasa. Kalau kita ngelawan, saya nggak mau, saya sedang puasa, kita ngelawan, kita bisa didor. Pasrah aja loh. Nah kalau seperti itu, kalau emang Lawan dikit lah. kalau umpamanya ada kasus seperti itu, berarti itu tidak membatalkan puasa karena ada pemaksaan yang kita tidak bisa menolak pemaksaan tersebut. Tidak bisa merubah pemaksaan tersebut. Masih ada. Masa pada paksaan. Kayaknya nggak ada. Walau ada khalasa dzakara fi duburi nafsi fa innahu yufdir wa yuhad wa yafsidu hajjahu wa yajibu alaihi al-ghusl wal kafara fi shaum kama naqala anil makan. Ada orang nggak tahu iseng dia lagi puasa nggak tahu itu dia gimana pikirannya gitu, hayalannya, Omeko. sehingga dia memasukkan kemaluannya, zakarnya kepada duburnya sendiri. Waduh, gimana tuh muternya? Wah, sampai muter ini gimana?
gini itu belakang gitu. Iya ikat pinggang itu. Jadi ikat pinggang itu. Itu kemarin kapan itu ya? Di sini itu sampai ditamsilkan ya, diperumpakan seperti itu. Walau ada kalau memasukkan sahsun seseorang zakaro kepada zakarnya, fi duburi nafsi kepada dubur dirinya, gitu. Fa innahu yuftiru, maka itu dapat membatalkan puasa. Batal puasanya. Radit mah. Alah, ada puasa. Mantap. Satu tuh ya, jatuh batal puasa disebabkan bersetubuh. Walaupun bersetubuhnya bukan dengan manusia, seperti dengan hewan atau dengan bangsa jin. Beda lagi dengan mimpi ya. Beda lagi dengan mimpi. Walaupun mimpi itu dari bangsa jin, dari setan gitu ya. Kalau mimpi bersetubuh itu dari setan ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mimpi bersetubuh sama sekali, karena dijaga dirinya itu. Jangankan bersetubuh ya, lalat hingga juga nggak pernah, karena badannya itu senantiasa wangi. Kalau kita semuanya seperti ada orang bersetubuh dengan bangsa jin secara langsung, namanya orang tersebut memiliki kehebatan. Kodamnya banyak. Radit ini kodamnya banyak. Padamnya banyak gitu ya. Yang satu supaya berubah wujud jadi cewek gitu ya. Umpamanya gitu. Ada orang bersetubuh dengan bangsa jin, itu bagaimana hukumnya? Apakah puasanya batal? Orang tersebut ya batal. Kalau dia sedang puasa, hukumnya batal gitu. Walaupun bukan dengan manusia. Yang keduanya wastimna'in. Istimna diambil asal kata maniun, diambil dikasih hamzah dengan sin. Ini kalau kata kita tasrif talabu syai'in. Jadi berharap sesuatu. Kalau istimna'in berarti berharap mengeluarkan air mani. Bahasa kitanya apa? Onani atau nih. Nah, ketika seseorang sedang puasa, dia istimna tuh. Mengeluarkan air maninya, baik dengan mengeluarkan air maninya dengan tangannya sendiri ataupun dengan tangan orang lain. Ataupun dengan tangan seorang istri, walaupun itu secara ininya halal, namun hal tersebut dapat membatalkan puasa. Kalau sama tangan istri halal ya, Bang John, nggak apa-apa sama tangan istri. Kalau kita nggak bisa, umpamanya mau ke puncak gitu, lewat Bogor nggak bisa, kita bisa lewat Jonggol gitu aja Bang. Ini kita apa sih? Dari tadi bahasnya kok kayaknya pernah gitu. Makin jauh terus kayaknya. Kita apa nih? Malam Jumat. Jadi istimna mengeluarkan air mani itu dapat membatalkan puasa. Ya, baik dengan cara yaitu pakai tangannya sendiri atau cara yang lainnya, itu dapat membatalkan puasa. Atau bicara apa dengan digesek-gesek dengan apa itu dapat membatalkan puasa. Beda lagi kalau dengan caranya dengan cara melihat saja dan bukan karena kebiasaan. Cara melihat nih, dan cara melihat ada cewek cakep nih, tiba-tiba cek aja keluar. Itu mungkin silnya udah dol karena terlalu paksa. Nah itu gimana itu? Karena melihat ya, bukan karena disentuh, bukan karena apa yang lainnya gitu, bukan, tapi karena melihat karena melihat syahwat naik kemudian keluar, itu tidak batal. Ada untungnya juga yang punya sawah tinggi ya. Untung di mana? Justru yang kayak gitu suka disebut dengan PL tuh, baru nempel udah mat. Ibarat kata senapan itu kempos ya. Wahwa mubtilul lisawam itu dapat membatalkan puasa mutlakan secara mutlak. Sawan karena biadihi itu mau menggunakan tangannya, au biyadi halilatihi atau menggunakan tangan istrinya, au ghairima atau selain dari itu. Bihailin mau menggunakan penghalang,
Gitu. Aula ataupun tidak menggunakan penghalang. Bisa syahwatin dengan syahwat aula atau tidak. Nggak ada syahwat tiba-tiba tangannya meraba-raba. Waduh. Bangun kemudian keluar, itu tetap dapat membatalkan puasanya. Fa'in kana la tastahi tiba salimah kala amradil jamil wa dulul muban fala fatru bil izali mutlaqan sawun kana bisawat aula bihairin aula wa in kana tasihi tiba salimah fataratan yakunu min maharimihi wa taratan la. Nah, seperti ini nih. Beda lagi dengan kasusnya umpamanya ada orang dikasih penyakit prep. Tahu prep? Pokoknya salawe. Kalau penyakit santri itu bahasanya kalau di kampung itu Buduk. kupret. Bahasa kalau di sini kupret, mungkin daerah lain buduk gitu ya. Gitu. Jadi garo-garo apa? Gitu. Selangkangannya Ketika selangkangan atau bagian itunya gitu sakit, tapi ketika garu itu nikmat katanya. Tolong garuk itu. Kita nggak tahan umpamanya ya. Ada orang yang seperti itu dia nggak tahan itu kalau nggak digaruk nggak kuat. Tapi ketika digaruk itu bisa kelewatan. Waduh. Itu ketika digaruk sehingga keluar itu nggak biasanya itu ya, nggak biasanya. Dari lato-latonya. Nah, kalau umpamanya nggak biasanya itu tidak dapat membatalkan puasa. Tapi kalau udah biasanya kalau disentuh itu keluar, sentuh keluar berarti itu udah biasa. Kalau udah biasa seperti itu berarti itu dapat membatalkan puasa. Atau kebiasaannya dia kalau udah nyentuh pasti disentuh terus-terusan. Yang akhirnya keluar gitu. Itu dapat membatalkan puasa. Gitu ya. Nah, bahkan dalam kitab apa tadi Pak Quratul Uyun ya. Nah, ini tadi salah bawa kitab. Ini Quratul Ain beda dikit. Quratul Ain ada Quratul Uyun ya. Quratul Ain fikihnya, Quratul Uyun itu khusus fikih seputar nikah itu. Bahkan dalam kitab Quratul Uyun itu orang yang ketika di dunianya itu suka mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, ya'ti yaumal qiyamah wa yadahu hublah. Kelak pada hari kiamat tangannya makanya ntar nih kalau dibangun padang mahsyar nih ketemu tangannya pada melengkung. Cek. Bosan pikirin. Oh, banyak. Ya, karena hal tersebut dapat membatalkan puasa jika sedang puasa. Kalau tidak sedang puasa itu diperbolehkan hanya oleh apa? Oleh istri sendiri, takut istri orang lain. Oleh istri sendiri itu nggak jadi masalah gitu. Kalau sama istri sendiri ya, jangan pakai tangan, pakai yang lainnya juga halal. Wow. Gitu. Ini kalau sama istri sendiri. Kalau Radit tetap jambung ya. Pokoknya bab keluar masuk. Nah, itu kita dulu aja ya. Insya Allah akan lanjutin tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Karena masih banyak hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang penting kita istiqomah terus. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa limpahkan taufik dan hidayah kepada kita. Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, sehingga kita semua bisa mengaplikasikan di dalam setiap ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa menjadikan setiap amaliyah kita, baik amaliyah yang johirnya itu ibadah, johirnya akhirat ataupun johirnya dunia, kita bisa menjadikan yang johirnya dunia ini yaitu menjadikan hasilnya pahala di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufik wallahu alam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa
Monggo yang mau ada pertanyaan bebas tanya bebas Bebas aja. bebas nanya apa aja boleh.